Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal, dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pertanyaan-pertanyaan atau kasus-kasus yang bersifat khusus, sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Adapun pengertian sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuannya sebab fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Lalu selanjutnya macam-macam sarana berpikir ilmiah ada 4 baik itu dari segi bahasa, matematika, logika dan statistik. Yang pertama adalah bahasa yang mempunyai peranan penting dan merupakan suatu hal yang lazim di dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa saja, seperti bernafas dan berjalan. Padahal bahasa mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya, seperti itulah dijelaskan oleh Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, Jakarta, Raja Wali Pers, 2010, halaman 175. Lalu Ernest Cassirer berpendapat bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Oleh karena itu, Ernest menyebut manusia sebagai animal simbolicum, yaitu makhluk yang menggunakan simbol. Seperti itulah dijelaskan oleh Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu sebuah pengantar populer, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, halaman 171. Lalu fungsi bahasa memang sangat penting dalam dunia manusia. Dengan bahasa para anggota masyarakat dapat mengadakan interaksi sosial. Para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan dan emosi, sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Selanjutnya adalah matematika. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika, baik matematika ini sangat sederhana hanya untuk menghitung 1, 2, 3 maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Penalaran ilmiah menyadarkan kita kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. Seperti itulah dijelaskan oleh Burhanuddin Salam, Logika Material Filsafat Ilmu Pengetahuan, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997, halaman 134. Lalu lebih lanjut bahwa matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati, begitulah dijelaskan oleh Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, halaman 190. Dan adapun bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa verbal, kita berpaling pada matematika. Dalam hal ini kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Contoh, menghitung, kecepatan jalan kaki seorang anak, kita lambangkan X. Jarak tempuh seorang anak, kita lambangkan Y. Waktu berjalan kaki seorang anak, kita lambangkan Z. Maka kita dapat melambangkan hubungan tersebut sebagai Z sama dengan YX.
Pernyataan Z sama dengan XY kiranya jelas tidak mempunyai konotasi emosional dan hanya mengemukakan informasi mengenai hubungan antara X, Y dan Z. Dalam hal ini pernyataan matematika mempunyai sifat yang jelas, spesifik dan informatif dengan tidak menimbulkan konotasi yang tidak bersifat emosional. Selanjutnya adalah logika, yang mana logika adalah sarana berpikir sistematis, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Hukum-hukum pikiran beserta mekanismenya dapat digunakan secara sadar dalam mengontrol perjalanan pikiran yang sulit dan panjang itu. Aturan cara berpikir yang benar. Kondisi adalah hal-hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud, dapat terlaksana. Untuk berpikir baik, yakni berpikir benar, logis dialektis, juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu, seperti itulah dijelaskan oleh W. Puspoprojo, Logika Saintifika, Pengantar Dialektika dan Ilmu, Bandung, Pustaka Grafika, 1999, halaman 61. Ada beberapa kondisi seperti 1. Mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk berpikir yang baik, sebab sikap ini senantiasa menggerakkan si pemikir untuk mencari, mengusut, meningkatkan mutu penalarannya, menggerakkan si pemikir untuk senantiasa mewaspadai ruh-ruh yang akan menyelewengkannya dari hal yang benar. Cinta terhadap kebenaran diwujudkan dalam kerajinan, jauh dari kemalasan, jauh dari takut sulit, dan jauh dari kecerobohan, serta diwujudkan dengan kejujuran, yakni disposisi atau sikap kejiwaan dan pikiran yang selalu siap sedia menerima kebenaran meskipun berlawanan dengan prasangka dan keinginan kecenderungan pribadi atau golongannya. 2. Ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan. Kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Seluruh aktivitas intelek kita adalah suatu usaha terus-menerus mengejar kebenaran yang diselingi dengan diperolehnya pengetahuan tentang kebenaran tetapi parsial sifatnya. Untuk mencapai kebenaran, kita harus bergerak melalui berbagai macam langkah dan kegiatan. 3. Ketahuilah dengan sadar apa yang Anda katakan. Pikiran diungkapkan ke dalam kata-kata. Kecermatan pikiran diungkapkan ke dalam kecermatan kata-kata, karenanya kecermatan ungkapan pikiran ke dalam kata merupakan sesuatu yang tidak boleh ditawar lagi. Anda senantiasa perlu menguasai ungkapan pikiran ke dalam kata tersebut. Waspadalah terhadap tem-tem ekuivokal, bentuk sama, tetapi arti berbeda, analogis bentuk sama, arti sebagian sama sebagian berbeda. Ketahuilah pula perbedaan kecil arti, nuansa, dari hal-hal yang Anda katakan. 4. Buatlah distingsi pembedaan, dan pembagian klasifikasi, yang semestinya. Jika ada dua hal yang tidak mempunyai bentuk yang sama, hal itu jelas berbeda. Tetapi banyak kejadian di mana dua hal atau lebih mempunyai bentuk sama, namun tidak identik. Disinilah perlu dibuat suatu distingsi, suatu pembedaan. Karena realitas begitu luas, perlu diadakan pembagian klasifikasi. Peganglah suatu prinsip pembagian yang sama, jangan sampai Anda menjumlahkan bagian atau aspek realitas prinsip klasifikasi yang sama. 5. Cintailah definisi yang tepat. Penggunaan bahasa sebagai ungkapan sesuatu kemungkinan tidak ditangkap sebagaimana yang akan diungkapkan atau yang dimaksudkan. Karenanya jangan segan membuat definisi. Definisi artinya pembatasan, yakni membuat jelas batas-batas sesuatu. Hindari uraian-uraian yang tidak jelas artinya. 6. Ketahuilah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Anda harus bisa dan biasa melihat asumsi-asumsi, implikasi-implikasi, dan konsekuensi-konsekuensi dari suatu penuturan asertion pernyataan, atau kesimpulan yang Anda buat. Jika bahan yang ada tidak cukup atau kurang cukup untuk menarik kesimpulan, hendaknya orang menahan diri untuk tidak membuat kesimpulan atau membuat pembatasan-pembatasan, membuat reserve dalam kesimpulan. 7. Hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, serta sangguplah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan, demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran penalaran. Macam-macam sarana berpikir ilmiah yang terakhir adalah statistik. Pada mulanya kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara, seperti itulah dijelaskan oleh Anto Dajan, Pengantar Metode Statistik, Jilid I Pustaka LP3 ES Indonesia, 2000, halaman 2.
Lalu secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status bahasa Latin, yang mempunyai persamaan arti dengan kata stat bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan, data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif, maupun data yang tidak berwujud angka, data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka, data kuantitatif saja, seperti itulah dijelaskan oleh Anas Sudiono, pengantar statistik pendidikan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996. Sejarah perkembangan statistik. Peluang yang merupakan dasar dari teori statistika, merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi dan bahkan Eropa dalam abad pertengahan. Teori mengenai kombinasi bilangan sudah terdapat dalam aljabar yang dikembangkan sarjana muslim, namun bukan dalam lingkup teori peluang. Begitu dasar-dasar peluang ini dirumuskan, maka dengan cepat telahan ini berkembang. Konsep statistik sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Statistika dan cara berpikir induktif. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah adalah sesuai faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera, maupun dengan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis-premis yang dipergunakan adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. Sedangkan dalam penalaran induktif meskipun premis-premisnya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar. Tapi kesimpulan itu mempunyai peluang untuk benar. Statistik merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistik membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan yang dapat dirinci sebagai berikut. A. Observasi. Statistik dapat mengemukakan secara terperinci tentang analisis yang akan dipakai dalam observasi. B. Hipotesis. Untuk menerangkan fakta yang diobservasi, dugaan yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis. Dalam tahap kedua ini statistika membantu kita dalam mengklasifikasikan hasil observasi. C. Ramalan. Dari hipotesis dikembangkanlah deduksi. Jika teori yang dikemukakan memenuhi syarat deduksi akan menjadi pengetahuan baru. Fakta baru ini disebut ramalan. D. Pengujian kebenaran. Untuk menguji kebenaran ramalan, mulai dari tahapan-tahapan berulang seperti sebuah siklus. Penerapan statistika. Statistika diterapkan secara luas dalam hampir semua pengambilan keputusan dalam bidang manajemen. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, kontrol kualitas, seleksi pegawai, kerangka percobaan industri, ramalan ekonomi, auditing dan masih banyak lagi. Daftar pustaka. 1. Bahtiar, Amsal, Filsafat Ilmu. Jakarta, Raja Wali Pers. 2010. 2. Surya Sumantri, Jujun S., Filsafat Ilmu sebuah pengantar populer, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995. 3. Hidayat, Komarudin, Memahami Bahasa Agama, Jakarta Paramadina, 1996. 4. Salam, Burhanuddin, Logika Material Filsafat Ilmu Pengetahuan, Jakarta PT Rineka Cipta, 1997. 5. Surya Sumantri, Jujun S., Filsafat Ilmu, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.
Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf